saya jadi Menko, biaya perjalanan pejabat DPR, pemerintah, seluruh Indonesia 2,5 triliun. Waktu SBY jadi presiden 4 triliun. 2004. Sekarang 2012 20 triliun. Naik 5 kali biaya jalan-jalan para pejabat. Tadi saya sedih sekali. Udah sekian tahun, baru sekali lihat Monas, itu pun gara-gara diajak demo. Jadi saudara, anggaran yang besar, hutang yang besar, rakyat nggak dapat apa-apa. Mana ada jalan yang dibangun yang hebat-hebat? Nyaris nggak ada. Tidak ada irigasi baru yang dibangun selama 9 tahun terakhir. Bayangkan kalau ada irigasi baru, pertanian kita akan maju, kita nggak usah impor beras, impor daging coba. Akhirnya jadi daging juga. Impor garam. Saudara-saudara, ini kita harus ubah. Demokrasi yang seperti ini, demokrasi kriminal. Bagaimana cara ubahnya? Saya sudah bicara dengan banyak kawan-kawan. Kalau terjadi perubahan nanti, partai politik kita biayai saja oleh negara. Seperti di Eropa, seperti di Australia. Jadi partai politik nggak usah nyari uang, nyolong uang. Mereka sekarang nyolong uang secara berjamaah 60 triliun satu tahun. Berjamaah. Rajanya siapa? Kau rakyat biasa, tokoh buruh, dosen, tidak mungkin jadi anggota dari DPR. Karena perlu partai ini, partai itu, tapi kebanyakan anggota ISMI. Ikatan Caleg Miskin Indonesia. Mereka dukung calon presiden ISMI juga. Ikatan Calon Presiden Miskin Indonesia. Nah, kalau partai-partai di biaya politik, kita bisa audit. Tugasnya partai hanya mencari kader, membina kader. Sehingga ada kesempatan buat anak-anak muda yang amanah, anak-anak muda yang idealis, yang memiliki kepemimpinan untuk bisa jadi pemimpin di segala lapisan. Jadi, kita ubah sistemnya. Kalau ada yang macam-macam, ya harus dihukum yang sangat. Kita buat demokrasi bekerja buat rakyat. Bukan demokrasi hanya alat untuk memperkaya pejabat dan para politisi. Yang kedua, saya ikut demo bersama Garda dengan rekan-rekan buruh untuk sistem jaminan sosial nasional. 2 tahun yang lalu di depan istana, di depan DPR, sampai sekarang bangsa kita ini bangsa yang sangat kaya sekali. Tidak ada negara seindah Indonesia. Tidak ada negara sehijau Indonesia. Tidak ada negara sebanyak airnya paling banyak sampai banjir-banjir. Di Australia nggak ada air buat minum aja, sehingga mereka mesti nampung air hujan. Buat pertanian mereka mesti nampung air hujan. Punya banyak cawan-cawan emas. Freeport nilainya itu ratusan miliar dolar. Ladang minyak gas cepu
nilainya 200 miliar dolar. Ladang gas di Teguh, di mana itu di Tangguh, di Papua, nilainya ratusan miliar dolar. Di Natuna, nggak ada negara sekaya Indonesia. Tapi tidak masuk akal. Negara yang sangat kaya raya ini, mayoritas rakyatnya miskin. Tidak masuk akal. Malaysia jauh lebih miskin alamnya dari kita. Tapi kesejahteraan rakyatnya 5 kali dari Indonesia. Makanya 3 juta saudara-saudara kita kerja di Malaysia. Pisah dari keluarga. Dipancung, dicambuk, diperkosa. Di Saudi Arabia, macam-macam. Itu harusnya tidak terjadi. Karena kekayaan alam ini sangat besar. Kenapa bisa demikian? Karena pemimpin-pemimpinnya, kalau menurut Bung Karno, inlander, rendah diri terhadap orang asing. Raffles, Gubernur Jenderal Inggris di Malaya, orang yang bangun Singapura. Waktu itu dia diperintahkan menaklukkan Hindia Belanda. Raffles tulis di buku biografinya. Setelah dia pelajari, ternyata tidak butuh pasukan yang hebat untuk mengalahkan Hindia Belanda. Tidak perlu angkatan laut yang dahsyat. Yang diperlukan, kita berikan penghormatan sehebat-hebatnya kepada pemimpin-pemimpin di Hindia Belanda.